Pada saat promosional Wicked tahun 2024, sempat ada polemik di dunia teater ketika Marion Jola, seorang penyanyi dari Indonesia, mengatakan di depan Jeff Goldblum dan Jonathan Bailey bahwa tidak ada teater musikal di Indonesia. Pernyataan tersebut tidak benar. Meskipun terbatas dan terpusat di area Jakarta, Teater musikal itu ada di Indonesia. Aku akan memaparkan berbagai jenis teater musikal dan pertunjukan teater musikal apa saja yang ada di Jakarta dalam jangka waktu 5 tahun ke belakang. Halo semuanya, perkenalkan, nama aku Hana. Aku adalah penggemar teater yang sudah berteater sejak tahun 2022. Fun fact, aku bahkan sempat menjadi mahasiswa di Institut Kesenian Jakarta Prodi Seni Teater selama 1 tahun. Sekarang ini, aku mahasiswa Prodi Sastra Inggris di Universitas Indonesia yang masih berteater dan kadang-kadang menulis artikel mereview pertunjukan teater di Indonesia. Aku pertama kali tertarik dengan teater musikal ketika aku menonton Pro-Shot Hamilton di Disney Plus kala pandemi. Karena algoritmaku mulai mengarah ke dunia teater musikal, aku pun dapat rekomendasi karya dari Skinny Indonesian 24 yaitu DPR Musikal. Dari situlah, aku mulai discover bahwa di Indonesia juga ada teater musikal. Untuk mengatakan bahwa tidak ada teater musikal di Indonesia itu jelas adalah sebuah pernyataan yang salah. Akan tetapi, memang benar bahwa teater musikal adalah industri yang sedang berusaha untuk mendapatkan pijakannya kembali pasca pandemi COVID-19. Lockdown yang terjadi sangat mempengaruhi berbagai industri di Indonesia dan teater musikal tidak terlepas dari pengaruh tersebut. Pada awal-awal masa COVID-19, para pelaku industri musikal di Indonesia banyak yang beralih ke konten digital. Contohnya dari ini adalah hashtag musikal di rumah aja persembahan dari Bow Life dan Indonesia Kaya, serta serial musikal Nurbaya dan Payung Fantasi yang merupakan persembahan Garin Nugroho, Teater Musikal Nusantara atau Teman Musikal dan Bow Life. Karya-karya ini diunggah ke YouTube dan bisa ditonton secara gratis untuk dinikmati oleh semua orang. Meskipun web series ini cukup sukses, pelaku industri musikal Indonesia tetap berniat dan bersemangat untuk kembali ke atas panggung. Ini dimulai dari tahun 2022 begitu regulasi lockdown mulai berkurang. Meskipun memang untuk mengadakan sebuah acara besar yang mengumpulkan orang dan tampil di atas panggung adalah sesuatu yang cukup riskan, para pelaku industri ini harus mencoba karena ya semuanya harus dimulai dengan mencoba. Pada bulan November 2022, Teman Musikal mengadakan pertunjukan Rent yang merupakan sebuah musikal legendaris di Broadway. Aku menonton pertunjukan ini dan dari penyutradaraannya, aku rasa bentuk pementasan ini sangat terinspirasi oleh filmnya. Musikal memang ada di Indonesia, tapi belum menjadi sebuah hiburan yang lumrah. Bukan menjadi sesuatu seperti Broadway yang mana setiap hari akan ada sebuah pertunjukan. Alhasil, dalam mementaskan sebuah pertunjukan teater, mau tidak mau, inspirasinya harus datang dari produksi yang di luar negeri, dan itu datang dari media digital. Inspirasi digital ini pun tidak hanya teraplikasi dalam segi penyutradaraan. Yang menariknya, kalau di Broadway justru kebanyakan pertunjukan musikal lah yang dijadikan sebuah film, di Indonesia, pasca kesuksesan sebuah film, lebih sering terjadi proses pengadaptasian film tersebut menjadi sebuah musikal. Contoh dari ini ada musikal Petualangan Sherina oleh Jakarta Move-In. Pertunjukan ini telah diadakan beberapa kali sebelum COVID-19 di tahun 2017 dan 2018. Dan di pasca COVID-19, pernah diadakan di tahun 2022 dan yang paling baru ini di tahun 2025. Ini bukan satu-satunya musikal yang merupakan adaptasi film yang Jakarta Move-In lakukan. Mereka juga pernah mengadaptasi film Cek Toko Sebelah menjadi sebuah musikal dengan judul yang sama. Tren ini pun masih berlanjut sampai sekarang. Film Keluarga Cemara juga telah diadaptasi menjadi sebuah produksi teater musikal yang diselenggarakan oleh Indonesia Kaya dan Visinema Studios bersama dengan Teman Musikal. Pertunjukan ini perdana pada tahun 2024 dari tanggal 21 Juni sampai 14 Juli 2024. Yang kemudian, setahun setelahnya, pertunjukan ini diadakan kembali pada 20 Juni sampai 13 Juli 2025. Sekarang ini, Visinema dan Indonesia Kaya juga sedang memproduksi Home Sweet Loan, The Musical, yang berkolaborasi dengan Jakarta Art House. Pada tahun 2024, komunitas cerita beda hak sama juga pernah membawakan adaptasi dari film Joshua Oh Joshua. Aku terlibat di pertunjukan ini sebagai salah satu krunya, dan jujur, itu pengalaman yang benar-benar nggak bisa dilupakan. Kemarin juga, sebagai bentuk promosional filmnya yang rilis di layar lebar tahun 2025, Multi Buana Kreasindo berkolaborasi dengan Institut Kesenian Jakarta untuk membawakan drama musikal Pengen Hijrah.
Teman gue tuh yang main. Awal tahun 2026, telah dipentaskan pula musikal Perahu Kertas yang merupakan kolaborasi dari Trinity Optima, Indonesia Kaya, dan Trust Orchestra. Di tahun 2027 juga, rencananya film Ghost in the Shell akan diadaptasi menjadi sebuah pertunjukan musikal oleh sutradara Joko Anwar. Jadi memang semakin banyak orang yang melihat potensi dari industri musikal di Indonesia. Namun, dari pengalamanku menyaksikan pertunjukan-pertunjukan adaptasi ini di Jakarta, terdapat sesuatu yang disayangkan dalam proses adaptasi musikal di Indonesia. Praktik mengubah film menjadi musikal bukanlah sesuatu yang baru dilakukan, ataupun hanya dilakukan di Indonesia. Film Mean Girls tahun 2004 juga diadaptasi menjadi sebuah musikal yang catchy banget dan meninggalkan kultur yang cukup ikonik. Begitu pula dengan beberapa film lainnya seperti Heathers, Legally Blonde, Beetlejuice, dan masih ada banyak lagi. Hanya saja, yang disayangkan adalah proses adaptasi musikal di Indonesia ini terkadang tidak transformasional. Ini paling terlihat dalam segi naskah yang sangat faithful dengan source materialnya, sehingga lebih sering narasi ceritanya dibawakan secara filmis. Ujung-ujungnya, musikal yang dibawakan di atas panggung itu lebih seperti sebuah film yang dipentaskan dibandingkan dengan sebuah pertunjukan teatrikal. Tapi, itu obrolan untuk lain hari. Selain membawakan adaptasi, tidak sedikit komunitas maupun perusahaan produksi di Jakarta yang membawakan pertunjukan berlisensi. Maksud dari lisensi ini ialah membawakan pertunjukan-pertunjukan yang sudah ada, yang biasanya dipopulerkan di Broadway dengan membayar lisensi dengan agensi seperti Musik Teater Internasional atau MTI atau Concord Theatrical. Seperti Rent yang disebut di awal tadi yang dipentaskan dengan persetujuan MTI. Aku akan menyebutkan beberapa contoh pertunjukan berlisensi ini di Jakarta. Di tahun 2023 ada pementasan Little Women by Center Stage Community, The Chocolate Factory by High Jakarta Production, Legally Blonde the Musical by Jakarta Performing Arts Community atau JPAC, dan Mamma Mia the Musical by Jakarta Art House. Di tahun 2024 ada pementasan School of Rock oleh High Jakarta Production, Catch Me If You Can oleh Jakarta Art House, dan The Addams Family oleh R&D. Di tahun 2025 ada Grease oleh Yasmara Production and OMG Entertainment, Sister Act oleh Sensacom, Mamma Mia rerun oleh Jakarta Art House, School of Rock 2025 rerun oleh High Jakarta Production, dan Dreamgirls oleh Glitz Production. Membawakan materi berlisensi ini memiliki keuntungannya tersendiri. Yang paling penting, terjaminnya kualitas pertunjukan dalam segi naskah dan juga lagu. Yang mana naskah dan lagu adalah fondasi dari apa yang membuat sebuah pertunjukan teater musikal sebuah musikal. Kebanyakan pertunjukan yang ada ini merupakan pertunjukan yang sudah dipentaskan dan berjalan selama bertahun-tahun di Broadway maupun di West End. Biasanya, pertunjukan-pertunjukan ini akan dibawakan dalam bahasa Inggris, mengikuti dengan pertunjukan aslinya. Akan tetapi, kemarin pada bulan April 2026, Art Pro memproduksi musikal Jazz Chicago dan membawakan naskahnya dalam bahasa Indonesia, meskipun lagu-lagunya tetap dibawakan dalam bahasa Inggris. Selain Chicago, musikal Jersey Boys yang merupakan karya Jakarta Art House and Nawanika Production juga membawakan pertunjukan mereka dengan dialog atau naskah berbahasa Indonesia. Dan lagu-lagunya juga dibawakan dengan bahasa Inggris. Ini dilakukan dengan persetujuan lisensinya dan hasilnya pun tidak main-main. Proses pengadaptasian dialog menjadi bahasa Indonesia ini justru membuat pertunjukannya lebih mengasyikkan dan relatable. Lisensi ini juga tidak terbatas hanya untuk pementasan panggung. Di tahun 2021, JPEG dan Shoemaker Studio membawakan musikal The Last 5 Years dalam bentuk streaming. Tentunya, di Jakarta juga ada banyak sekali produksi musikal original. Originalitas ini ada dua jenis. Yang pertama, ketika sebuah pertunjukan bersifat original sepenuhnya, baik naskah maupun lagu-lagu yang ada di dalam pertunjukannya itu merupakan sebuah karya original. Ini paling banyak dihasilkan oleh komunitas teater musikal yang ambisius, seperti Jaksikal dengan produksi original mereka Kapan Resign dan Kapan Nikah, Teater Suatu Hari yang menghasilkan Violet, Idealita, dan The Pandawas, Indonesian Musical Company dengan pertunjukannya Seventeen, Legacy, Yakuza, Django, Confession, dan Sherlock Holmes, yang mana 3 di antara pertunjukan ini baru bakal diadakan di tahun 2026. Fun fact banget, IMC ini baru mulai di tahun 2024 loh guys, so jujur menurut gue pribadi, orang-orang yang dari IMC ini agak gila ya. Terdapat juga Eki Dance Company yang telah menghasilkan beberapa karya original seperti Ken Dedes, Lutung Kasarung, dan Calon Arang.
Kemudian ada Dan Lopez Entertainment dan produksi mereka Polarisasi Musikal. YouTuber Aulion yang dikenal dengan konten DIY-nya juga pernah memproduksi sebuah musikal, pertunjukan musikal Dangdut Ku Kejar Kau Sayang. Ada juga teater Jepang Shindora dengan karya mereka Kaneko Mama dan The Jolly Folk serta Hey Old Friends, Let's Go to the Hospital. Fantasi Tuli juga telah membawakan karya mereka berbentuk musikal Senandung Senyap dan musikal Jemari. Untuk musikal original, ada juga karya kategori kedua yang mana naskah atau lagu yang dipentaskan sudah ada sebelum dipentaskan dan tim produksi melengkapi bagian mana yang masih kurang dari dua aspek tersebut. Contoh teater musikal yang lagu-lagunya ditulis untuk melengkapi naskahnya adalah musikal Mega Mega, yang naskah aslinya merupakan karya dari Arifin C. Nur, dipentaskan oleh Teater Keliling. Ada juga Rencana Jenglisti oleh The Art Beat yang merupakan adaptasi dari Lysistrata karya Aristophanes. Kemudian, ada jenis musikal yang terakhir, yang lebih dikenal sebagai sebuah jukebox musikal. Di sini, lagu-lagu yang dipentaskan sudah ada sebelum naskahnya dibuat. Biasanya, sebuah cerita dibentuk mengitari lagu-lagu yang ada dan diatur secara strategis agar lagu-lagunya masuk ke dalam konteks cerita. Ini juga dilakukan di Broadway BTW. Bagi yang belum tahu, pertunjukan dan film Mamma Mia adalah sebuah jukebox musikal dari lagu-lagunya ABBA. Begitu juga dengan Jersey Boys yang menggunakan lagu-lagu dari grup musik The Four Seasons. Dalam prakteknya, jukebox musikal ini bisa menggabungkan atau menggunakan lagu-lagu dari berbagai artis atau memanfaatkan diskografi dari satu grup atau satu musisi. Pementasan drama musikal dengan lagu-lagu berbagai artis ini lebih banyak dibawakan di pentas seni sekolahan. Biasanya mereka akan membuat sebuah cerita dan lagu-lagu hadir sebagai pelengkap atau penghibur ceritanya. Di skena musikal teater yang sekarang ini, lebih banyak pertunjukan komersial yang membawakan diskografi dari seorang atau sekelompok musisi. Contoh pertama ada Art Suara yang membawakan musikal Mar yang terinspirasi dan menggunakan lagu-lagu dari Ismail Marzuki. Kemudian ada pertunjukan Bukan Cinta Galih dan Ratna yang menggunakan lagu-lagu dari Guru Soekarno Putra. Jakarta Moving juga menjadi salah satu pihak yang membuat karya jukebox musikal ini. Mereka berkolaborasi dengan artis populer sekarang untuk mengadaptasi karya mereka menjadi sebuah pertunjukan teater musikal. Antara lain ada Interaksi yang merupakan adaptasi dari lagu-lagunya Tulus, musikal Pandangan Pertama yang berkolaborasi dengan band Run, serta yang paling terbaru ada Senja Teduh Pelita yang merupakan adaptasi dari lagu-lagunya Malik and the Essentials. Kurang lebih seperti itulah rekapitulasi pertunjukan teater musikal yang ada di Jakarta. Tentunya itu belum semuanya, pasti ada beberapa show yang aku miss, tapi itu hanya menunjukkan bahwa teater musikal di Indonesia itu malah ada, karena ada certain point, aku aja nggak bisa keep up. Saat ini, teater musikal terus berkembang, dan makin banyak grup, komunitas, ataupun perusahaan produksi yang ingin untuk menciptakan karya teater musikal mereka sendiri. Bahkan sekarang ini, terdapat sebuah festival yang merayakan keberadaan musikal di Indonesia, bernama Festival Musikal Indonesia. Ini merupakan event tahunan yang sudah diadakan sejak tahun 2022 oleh Eki Foundation dan akan diadakan lagi nanti di akhir tahun 2026. Festival Musikal Indonesia eksis sebagai sebuah wadah untuk menampilkan dan mempersatukan komunitas teater musikal di Indonesia. Di sini ada banyak sekali karya-karya original dan bahkan pertunjukan teater musikal favoritku kebanyakan berasal dan dipentaskan di Festival Musikal Indonesia. Aku jujur mau membahas FMI ini dalam sebuah video terpisah, so stay tuned for that. Kalau gue nggak males. Okay guys, that's the end of this video. Kurang lebih teater musikal itu ada, meskipun jumlahnya sangat terbatas dan selayaknya jenis seni apapun, kualitasnya bisa bervariasi. Semua pertunjukan memiliki ciri khas mereka masing-masing. Ada beberapa pertunjukan yang lebih asyik daripada yang lain. Ada beberapa pertunjukan yang bisa membuat penontonnya menangis lebih daripada yang lain. Ada juga beberapa pertunjukan yang memiliki lagu-lagu yang sangat catchy, yang mana kamu lagi bengong aja gimana gitu, tiba-tiba main aja gitu loh soundtracknya di kepalamu. Jujur aja nih ya, tidak semua teater musikal yang dipentaskan itu bagus. Tapi memang begitulah kenyataannya dari sebuah industri yang berkembang. Dan ini juga bisa diaplikasikan ke jenis industri manapun. Emang kalian bisa bilang bahwa semua buku yang dipublish itu hasilnya tuh bagus? Bahwa semua film yang udah diproduksi dan dipromosikan di layar lebar tuh hasilnya bagus? Enggak kan? Jadi teater musikal itu ada ya guys di Indonesia. Dan aku excited untuk melihat ke arah mana industri ini akan menuju ke depannya. Bye-bye!